Di Teluk Yutefa, Kota Jayapura, ada benteng hijau yang menjulang tinggi. Di balik rimbunnya hutan mangrove ini, tersembunyi kampung Enggros dan Tobati, tempat di mana alam dan manusia hidup dalam simbiosis yang indah. Akar-akar bakau membentuk pagar alami, menahan abrasi, dan menjaga keseimbangan ekosistem di kampung yang didiami oleh orang asli Papua. Benteng hijau ini lebih dari sekadar tameng dari deru ombak. Ia adalah hutan perempuan, ruang sakral di mana perempuan Enggros dan Tobati merajut kehidupan. Ini salah satu jenis buah mangrove yang kami olah menjadi sirup, es krim, selai, dan lain sebagainya. Buah mangrove ini nama latinnya Ipadada. Nah, kalau bahasa asli kami, bahasa ibu bilang fiu. Buah fiu dia bentuk kayak roda, biasa kita pakai untuk main kalau masih muda. Kalau sudah masak, iya. Kalau masak buat produk tadi. Jadi pohon ini dia tumbuh bisa di air asin, bisa juga di air payau. Kalau di air asin dia susah besar, dia ukurannya tetap kecil begitu dan tidak bisa untuk buat produk. Tapi yang jenis yang sama tapi tumbuh di air payau, dia buahnya bisa sampai besar begini. Dan itu yang akan kita ambil, kita bawa, kita olah menjadi produk. Jadi sebentar kita akan masuk ke dalam. Pada kunjungan tim tanggal 18 April lalu, kita menyaksikan langsung Mama Nela bersama rekan-rekan dari kelompoknya melangkah ke kawasan hutan mangrove. Tujuannya mencari buah segar untuk diolah menjadi sirup dan es krim yang lezat. Buah ini mereka sebut fiu, atau secara ilmiah dikenal sebagai Soneratia caseolaris. Oh, belum ini. Yang ini masih belum. Nanti tunggu lagi. Ini masih warna hijau semua. Kalau di belakang sini warna kuning sedikit, berarti itu sudah petik itu. Dia sudah mengkal. Jadi sudah bisa ambil. Dari dapur rumahnya, Mama Nela memperkenalkan cara mengolah buah mangrove menjadi sirup dan es krim. Jadi pemanfaatan buah mangrove ini sebenarnya baru tahun 2021 ya. Sedangkan pelestarian dan menjaga hutan ini sudah dari 2011. Tapi karena kita hanya menjaga, melestarikan, kita tidak tahu sebenarnya buah ini bisa dimanfaatkan untuk buat produk. Dan akhirnya kami belajar dari BKSDA waktu itu dengan kelompok yang namanya Sadar Wisata Ciberi. Nah, di situ kami mulai belajar bikin sirup. Dari sirup saya mulai mencoba lagi bisa jadi apa. Dan akhirnya saya bisa praktek bikin es krim, bisa bikin selai, tepung dan juga abon. Itu saya belajar sendiri dan saya harus terapkan ke kelompok ibu-ibu. Jadi buah fiu ini dia karena mengandung getah, dia pekat kan buah ini. Jadi harus siram dengan air panas yang mendidih. Nanti saya diamkan selama 20 menit. Saya harus rendam buah ini dengan air panas mendidih selama 20 menit ya. Kami senang sekali lihat Mama Nela mulai angkat ini. Dulunya kami hanya pergi ke hutan bakau hanya cari kerang. Padahal
buah ini ada manfaatnya. Ya kami Mama Nela angkat jadi bikin jadi sirup. Aduh kami senang sekali untuk ikut masuk dalam kelompok ini untuk sambil belajar. Taruh di situ. Satu orang ada nasi baki. Setelah buah mangrove Viu dikupas dan di blender, tahap selanjutnya adalah merebusnya sampai mendidih. Air galon tadi mana? Pas semua kemana sih? Hasil rebusan kemudian didinginkan dan diproses menjadi sirup dan es krim. Dari 3 kg buah mangrove yang dikumpulkan, Mama Nela bisa menghasilkan 30 botol sirup dalam kemasan berukuran 250 ml dan dihargai 10.000 per botol. Sementara untuk es krim, lebih dari 70 cup berbagai ukuran dengan harga 5.000 hingga 20.000 yang besar. Dari setiap hasil olahan buah mangrove, Mama Nela sebagai ibu tunggal tidak hanya mampu menghidupi dan menafkahi ke-6 anaknya. Dan puji Tuhan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan juga menjadi pelajaran penting buat mama-mama bahwa dong jaga mangrove tidak hanya sekedar menjaga, tapi dorang bisa merasakan manfaat dari mangrove itu. Yang jadi penting itu bagaimana masyarakat atau ibu-ibu di sini mereka bisa tahu manfaat dari buah mangrove. Sebenarnya kan selama ini mereka tahu dia hanya pohon begitu saja, buahnya begitu saja. Tapi ketika saya ajar, oh ternyata ini bisa jadi sirup, bisa jadi es krim. Namun hutan mangrove yang dikenal sebagai hutan perempuan kini berada dalam ancaman serius. Ini bersumber dari kota karena ada 5 sungai yang mengalir ke muaranya ke Teluk Yotefa, Abe Pante, Sborhonyi, Acai, Hanyan dan Hanafe. Dan semua sampai itu akan berujung ke kita. Hari ini hutan perempuan telah menjadi tempat sampah terbesar di kota Jayapura dan juga di Teluk Yotefa. Dan ini sangat disayangkan. Habitat hidup yang ada di sana, biota laut, ekosistem yang ada di sana harus terancam punah karena adanya sampah-sampah itu. Menurut peneliti dan dosen Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, Dr. Insinyur Selvi Tebai, yang melakukan pengamatan langsung hutan perempuan tahun 2024 sampai 2025, ancaman atau krisis ekosistem mangrove di Teluk Yotefa dikarenakan beberapa hal. Salah satunya, konversi lahan. Kita lihat isu-isu di dalam pengelolaan mangrove di Teluk Yotefa yang kita ketahui bahwa telah terjadi konversi lahan, di mana pembukaan mangrove untuk pemukiman, untuk pembangunan infrastruktur di sekitar Hamadi, Entrop, dan Argapura ini, dia memberikan tekanan kepada keberlanjutan ekosistem mangrove di Teluk Yotefa. Pembangunan kota Jayapura yang terus dilakukan dengan memaksimalkan atau menggunakan hutan mangrove di dalam pembangunan ini
itu mungkin juga menjadi perhatian khusus di mana bisa didiskusikan bersama tata kelola atau governance yang terbaik di dalam mengolah ekosistem mangrove. Beberapa tahun terakhir, Mama Nela mulai merasakan perubahan sebagai dampak konversi lahan. Karena kami lihat bahwa lahan kami sebagian besar hilang, berarti sebagian besar nafkah mata pencarian kami juga hilang, tempat mencari. Di situ saya menangis dan saya bilang, kenapa harus tempat ini yang jadi korban? Kenapa tidak tempat lain begitu? Karena di sini ada manusia yang hidup, di sini ada ekosistem yang hidup. Begitu. Dan hutan mangrove kan besar, hari ini kan habis semua hanya gara-gara pembangunan jembatan merah dan jembatan ring road. Mama Nela menuturkan, kondisi masa depan kampung Enggros dan Tobati 2 dekade mendatang masih menjadi tanda tanya besar akibat perubahan ekosistem lingkungan saat ini. Tanpa disadari kita tidak tahu 20 tahun ke depan kampung Enggros dan Tobati akan seperti apa. Karena pendangkalan sudah terjadi di mana-mana di dalam Teluk ini. Baik itu melalui sampah-sampah, dengan adanya mangrove yang sudah berkurang, pendangkalan sudah mulai terjadi di sekeliling dari gunung-gunung, pinggir-pinggir mangrove. Jadi situasi air juga sudah mulai kacau, tidak seperti dulu lagi. Dan akhirnya hari ini kita kan masyarakat kampung Enggros sudah sangat susah dalam mencari nafkah. Karena itu ruang-ruang tempat pencarian nafkah itu sudah sempit sekali. Lempar itu mama plastik kuning. Meski begitu, Dr. Selvi Tebay melihat ada harapan melalui kearifan lokal dalam mengatasi krisis ekosistem mangrove, seperti yang dilakukan Mama Nela bersama komunitasnya di hutan perempuan. Di mana beliau membangun sebuah komunitas untuk mereboisasi, membangun kembali atau mereboisasi, menghidupkan kembali ekosistem mangrove itu dengan penanaman kembali bersama-sama teman-teman dari BKSDA dan juga beberapa NGO lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mama Nela dan teman-temannya ini sebenarnya adalah menjamin keberlanjutan ekosistem mangrove. Dari keprihatinannya atas krisis ekosistem mangrove yang berdampak langsung pada sumber penghidupannya, Mama Nela bersama komunitasnya rutin melakukan pembibitan dan penanaman mangrove sejak tahun 2011 hingga saat ini. Dan itu menjadi pekerjaan rutin saya. Jadi setiap bulan saya dan teman-teman komunitas biasa sumbang 500.000 pohon untuk ini. Tanam penanaman di teluk ini di depan. Baik di sini kita kasih ke Tobati. Jadi ini 3 bulan sudah ada hampir 800 sudah saya tanam. Jenis mangrove yang ada di Teluk Yotefa ini dia hampir 20 jenis ya. Dan ada beberapa jenis yang sudah mulai punah dan tinggal satu-satu, tapi tetap dia masih ada, kami tetap hitung. Yang sementara saya jaga itu sekitar yang ada saya buat bibit sekitar 9 bibit jenis mangrove yang sekarang saya lagi buat bibit. Yang 9 tuh kira-kira apa saja? Kalau yang 9 kalau bahasa Latin saya tidak hafal ya. Kalau bahasa Inggris tuh ada sih. Salah satu view tadi, kedua Tongrit view, Tongrit min, Tongrit meshi, ada fuk-fuk, Tongrit visio, sau, ada tip-tip. Sudah ada 8 ya. Satunya yang ke-9 ini bunga kuning. Apa ya? Aduh pakai bahasa ibu tuh paling susah sekali nama itu. Mama Nela dan komunitasnya memperluas gerakan pelestarian dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari komunitas lokal hingga institusi pemerintah. Kolaborasi ini dilakukan secara rutin dalam berbagai momen, memperkuat sinergi untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Mama Nela menegaskan bahwa mangrove adalah penolong sekaligus nyawa bagi kampung Enggros dan Tobati. Tanpa hutan ini, kehidupan ekosistem, mulai dari manusia, hewan, hingga terumbu karang, akan lenyap. Oleh karena itu, menjaga mangrove bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban mutlak
untuk mempertahankan keberadaan kampung dan seluruh kehidupan di dalamnya. Mangrove itu dia bermanfaat sekali. Salah satu dia penangkal abrasi pantai, yang kedua dia tempat perambat air, yang ketiga itu dia bagian dari ketahanan pangan bagi masyarakat yang ada di Teluk ini. Karena kalau tidak ada hutan mangrove ini, otomatis tidak ada kampung Enggros, tidak ada kampung Tobati, dan tidak ada kehidupan di tengah sini. Karena adanya hutan mangrove itu sehingga ada kampung Enggros, ada kampung Tobati, ada kehidupan untuk ekosistem yang hidup di tempat ini. Baik manusia, hewan, terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya. Meski bersemangat menanam, Mama Nela menyadari upaya itu akan sia-sia tanpa dukungan tokoh adat dan pemerintah. Pengalaman pahit pembabatan hutan untuk proyek Jembatan Merah dan Ring Road menjadi pelajaran berharga. Oleh karena itu, ia mendesak Ondo Afi dan kepala suku untuk tegas melindungi masyarakatnya, terutama dalam setiap keputusan terkait pelepasan lahan ulayat yang menentukan masa depan hutan mereka. Kalau ini baru umur bulan, kalau yang ini baru 1 tahun atau 1 tahun setengah. Ya, saya berpesan pertama tuh buat Bapak Ondo Afi nih, Bapak Kepala Suku, tokoh adat, karena mereka dua itu adalah orang kunci. Ketika mereka menandatangani surat pelepasan yang dibuat oleh pemilik hak ulayat, maka akan terjadi pengalihan fungsi lahan itu. Tetapi ketika dua orang itu tidak menandatangani surat pelepasan, maka tidak akan pernah ada pengalihan fungsi lahan itu. Dan saya pesan buat orang dua, tokoh-tokoh adat ini, kamu punya masyarakat, kamu yang harus menjaga dan melindungi mereka segala macam ancaman bahaya di kampung ini. Karena ada mereka, ada kalian. Kalian ada karena ada mereka, begitu. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab atas kehidupan masyarakatnya. Itu pesan penting buat mereka. Jadi tidak serta mereka harus ikut perintah dari pemerintah dan harus tanda tangan. Pemerintah bayar gaji jadi kita tidak. Harus panggil masyarakat, kita bicara, kita diskusi dulu. Baru kita ambil keputusan secara musyawarah, secara mufakat. Baru buat sesuatu supaya kita tahu semua. Segala sesuatu yang akan terjadi, resikonya seperti apa kita semua tahu. Tapi kalau sepihak saja ambil, korban hari ini ibu-ibu dan anak-anak. Anak-anak tersekolah, ibu-ibu tempat ruang cari makan sudah hilang. Mama Nela juga meminta pemerintah memahami betapa mahalnya waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kembali hutan mangrove yang ia jaga selama 17 tahun. Sebuah proses panjang yang bisa sirna dalam sekejap mata. Dan saya harapkan pemerintah paham, karena pohon mangrove ini dia tumbuh tidak 1-2 tahun. Pohon mangrove dia tumbuh ratusan tahun baru dia besar. Menunggu dia untuk besar saja itu puluhan tahun saya tunggu. Saya hari ini 17 tahun saja ke hutan ini. Selama saya mulai kerja. Memang saya sudah kecil hidup. Tapi yang saya tanam dan yang saya tangan itu 17 tahun. Dan itu baru kecil begini saja. Bayangkan dia hilang dalam 1 detik. Berapa hektar. Bagaimana saya tidak menangis. Biar saya menangis lah. Karena saya tanam dengan sapu tangan. Bukan doser yang kerja tanam-tanam. Kita kumpul bibit, kita bikin bibit, tunggu berbulan-bulan, tumbuh, kita bawa, kita tanam, kita jaga lagi. Jadi saya pikir pemerintah juga bisa melihat bagian ini. Kisah Mama Nela dan komunitasnya adalah bukti nyata bagaimana hutan mangrove menjadi nadi kehidupan bagi kampung Enggros dan kampung Tobati. Namun, di balik potensi ekonomi yang mereka bangun, ancaman penebangan, penimbunan lahan, dan tumpukan sampah terus mengintai. Masa depan ekosistem ini kini bergantung pada komitmen bersama. Apakah kita akan membiarkan mereka menghilang atau bersatu menjaga warisan alam yang menjadi sumber kehidupan bagi semua?